Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, penangkapan Edi Prabowo oleh KPK beberapa waktu lalu membawa cerita tersendiri dalam dunia politik Indonesia. Apalagi sesaat lagi kita akan menggelar pilkada serentak. Berbagai kalangan milenial mengatakan penangkapan ini akan berdampak besar bagi Gerindra, baik di pilkada maupun pilpres. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Partai Gerindra agar tidak terlalu terpengaruh atas kasus Edi Prabowo ini? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama saya pada sore hari ini ada pengamat sosial politik Kang Tamil Selvan. Selamat sore Kang Tamil. Iya, dengan kita tahu bahwa Edi Prabowo tertangkap, ini merupakan menteri dari Partai Gerindra ya. Nah, ini bagaimana dampaknya terhadap peta perpolitikan di Indonesia? Iya, jadi kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini ya, itu ramai kemudian penangkapan Edi Prabowo, terus kemudian dikait-kaitkan dengan integritas Pak Prabowo, ya kan? Banyak kalangan yang mengatakan wah nih Prabowo udah tamat gitu kan. Nah, artinya saya mau sampaikan bahwasannya hal ini terlalu dipolitisasi untuk pencapaian Pilpres di ke 2024 dalam konteks Prabowo yang dianggap mungkin nanti sebagai capres di 2024. Saya mau katakan begini, kalau kita bicara korupsi, ya kita bicara korupsi itu terkait kepada perilaku dan mental seseorang. Nah, dalam hal ini ketika Edi Prabowo yang banyak pihak mengatakan bahwasannya Edi Prabowo ini salah satu kader emas, kader emas di Gerindra gitu ya, melakukan kemudian tertangkap melakukan korupsi. Apakah hal ini berdampak atau hal ini berkaitan dengan Prabowo atau kemudian figur-figur atau tokoh-tokoh lainnya? Saya kira nggak fair kalau kita bicara begitu. Karena apa? Kembali lagi saya mau katakan, korupsi ini adalah perihal perilaku seseorang. Kita lihat kalau bicara masalah kepribadiannya, Edi Prabowo ini banyak pihak yang mengatakan dia ini orang baik, gitu, dalam tanda kutip. Bahkan kita lihat Pak Luhut Panjaitan sendiri mengatakan bahwasan Edi Prabowo ini orang baik. Bahkan sampai keluar diksi yang mengatakan KPK jangan terlalu begitu kan gitu kan. Artinya saya menilai diksi yang dikeluarkan Pak Luhut itu memang berasal dari hatinya. Karena kalau memang ini secara komunikasi, tentu diksi-diksi itu tidak akan menguntungkan bagi figur beliau sebagai tokoh publik gitu. Tapi artinya inilah memang gambaran Edi Prabowo di mata teman-teman atau di mata orang-orang sekitarnya. Namun ketika perilaku koruptif itu terjadi, kita harus lebih berkaca lebih dalam. Saya mengatakan ada sistem yang salah dalam pemerintahan kita. Yang dimana ketika orang baik pun menduduki jabatan publik, menduduki suatu jabatan publik, bukan tidak mungkin akan terjerumus dalam sikap-sikap koruptif tersebut. Nah, kemudian ketika hal ini dikaitkan kemudian dengan Prabowo, saya kira agak terlalu jauh. Tapi kemudian apakah hal koruptif ini berkaitan dengan politik? Tentu ya. Nah, saya mau kaitkan ini dengan pilkada yang hari ini berlangsung. Kita tahu pilkada yang hari ini berlangsung, saya dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan ada dua yang menjadi ganjalan. Ya, dua hal yang menjadi ganjalan pilkada kali ini. Yang pertama itu adalah ketakutan masyarakat untuk hadir di TPS terkait COVID-19. Yang kedua, masyarakat juga enggan datang ke TPS atau bahkan saya menggunakan kata-kata bahasa antipati itu karena apa? Karena melihat tidak akan adanya perkembangan, tidak akan adanya perubahan apapun yang dibawa oleh aktor-aktor politik yang hari ini mencalonkan diri. Nah, ini dua hal yang menggerus partisipasi publik hari ini. Nah, kaitannya apakah sikap koruptif oleh Menteri KKP ini akan menggerus partisipasi publik? Saya bilang iya. Tapi tidak hanya notabene kepada Partai Gerindra, gitu. Tidak hanya kepada Partai Gerindra. Saya melihat bahwasannya penangkapan atau tertangkap tangannya Pak Edi Prabowo ini dalam tindak pidana korupsi itu akan menggerus kepercayaan publik kepada kepada pemerintahan hari ini. Jadi bukan serta-merta hanya kepada sumber Partai Gerindra gitu loh, tapi lebih kepada pemerintahan hari ini dan kemudian agenda politik yang di depan mata yaitu adalah Pilkada serentak 2020. Ada beberapa hal yang kemudian bisa kita jadikan parameter terkait tergerusnya suara politik. Dua hal.
Kalau kita lihat beberapa partai-partai besar, contohlah kita katakan Golkar ya. Golkar itu ketua umumnya kemudian terkena OTT dulu ya Pak Setia Novanto. Terus kemudian Idrus Marham ya sekretarisnya. Namun kemudian tidak serta-merta menurunkan tingkat elektabilitas partainya. Hari ini kita tahu Golkar itu partai nomor 2 terbesar. Kan gitu. Nah, kemudian banyak pihak yang mengatakan apa? Banyak pihak mengatakan wah di mana kemudian sisi punishment sosialnya gitu kan. Tokoh-tokoh politik yang seperti ini harus diberikan punishment sosial. Yang menjadi problem adalah apa? Kacamata masyarakat melihat partai politik itu tidak sejauh yang dibayangkan masyarakat. Masyarakat, contoh hari ini, ketika masyarakat akan dihadapkan kepada pilkada, ya, belum tentu calon-calon yang dari Gerindra, calon-calon yang dari partai koalisinya PDIP akan mendapatkan suara lebih kecil dibandingkan calon-calon dari partai lain yang kemudian mendapatkan kasus korupsi ini. Gitu loh. Kenapa? Karena masyarakat akan cenderung melihat siapa figur yang berkontestasi. Gitu loh. Figur yang berkontestasi di depan matanya itulah yang merupakan titik tolak ukur baginya untuk kemudian mau datang milih gitu. Nah, yang kemungkinan hari ini akan berdampak sangat besar ya kalau kemudian ada calon-calon atau tokoh-tokoh aktor-aktor politik yang mencalonkan diri atas dasar nama bapaknya, ya kan, nama mertuanya gitu loh. Nah, yang begini-begini tentu kemudian saya yakin akan tergerus. Kenapa? Karena efek daripada apa? Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan hari ini. Karena saya yakin publik itu merasa apa? Bahwasannya sistem ini juga nggak benar. Sistem pemerintahan ini juga nggak benar. Dan mereka juga saya yakin publik merasa bahwasannya apa? Tindak pidana tersebut tidak dilakukan tunggal. Pasti ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dan itu tidak terlepas dari sistem pemerintahan ini. Baik, kalau Anda tadi mengatakan bahwa pasti akan juga berdampak terhadap pemerintahan, terhadap kepercayaan terhadap pemerintahan saat ini, tetapi juga ini tentunya itu hal yang berbeda menurut saya karena tentunya juga ada ketidakpercayaan publik terhadap juga Partai Gerindra karena tentunya sebagai juga anak emas dari Prabowo, kemudian juga tokoh masyarakat di mana merupakan Menteri KKP, tentunya ini akan berdampak juga terhadap Gerindra begitu ya. Nah, sementara itu untuk masyarakat melihat jika Pak Prabowo nantinya akan mencalonkan diri di tahun 2024 dan sebagai juga ketum Gerindra di mana ini beliau juga memiliki tanggung jawab untuk kaderisasi di mana juga tadi bahwa sikap korupsi kan memang adalah sikap mental pribadi begitu ya, tetapi kan di dalam pembinaan kader-kader di partai ini kan ini menjadi tanggung jawab dari ketum. Nah, ini bagaimana? Tentunya kan akan berdampak juga terhadap ketumnya. Betul. Nah, itu yang saya mau katakan apa? Tidak serta-merta kemudian hal itu bisa kita limpahkan tanggung jawabnya. Walaupun dari rasa sebagai pemimpin beliau menyatakan bahwasannya melalui ketua harian ya. Kita dengar melalui ketua harian beliau menyatakan permintaan maaf Partai Gerindra. Namun bicara korupsi tadi, pembinaan-pembinaan yang dilakukan tidak menjamin bahwasannya itu akan mengurangi. Saya nggak katakan menghilangkan, mengurangi. Apakah itu akan mengurangi tindakan-tindakan koruptif? Saya rasa tidak. Karena apa? Saya mau sampaikan satu diksi dari teman kita, Ruth Sitompul. Ruth Sitompul itu pernah katakan apa kepada teman-teman mahasiswa waktu demo? Dia katakan, adik-adik kalian belum pernah di posisi saya, tapi saya sudah pernah di posisi kalian. Jangan-jangan ketika kalian berada di posisi saya, kalian akan lebih rakus dari yang teman-teman yang lain gitu. Nah, artinya apa? Artinya situasi dan sistem yang ada di pemerintahan kita ini jangan-jangan justru mendorong para aktor-aktor politik untuk mau tidak mau justru melakukan tindakan-tindakan koruptif tersebut. Makanya saya katakan ini adalah kembali lagi terhadap apa sikap mental, sejauh mana mental-mental aktor politik kita kuat. Kalau kemudian kita katakan taruhlah ya ada kesalahan dari pihak Partai Gerindra ya, ada kesalahan dari pihak Partai Gerindra dalam hal ini kita menjurus kepada Pak Prabowo yang kemudian gagal melakukan pembinaan atau memberikan kader yang salah. Nah, saya mau katakan apa? Artinya kesalahan yang sama ada kepada Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi juga gagal melakukan seleksi yang mendalam sehingga kecolongan, kan begitu. Nah, artinya apa? Saya lebih mau mengarah kepada daripada kita terus mencari kesalahan ya,
ini kesalahannya Prabowo, ini kesalahannya Jokowi. Saya kira tindakan-tindakan koruptif ini bukan berjalan baru sekarang. Tindakan-tindakan koruptif ini berjalan, bahkan kenapa hari ini menjadi suatu yang wah, ya, tindakan korupsi di KKP ini menjadi suatu hal yang wah, karena kan sebelumnya kita lihat ada dari Tempo yang kemudian menjabarkan poin demi poin begitu gamblang, kan begitu. Saya kira dalam kemudian sejarah korupsi ini baru kali ini begitu gamblang, ya, suatu media massa menjabarkan hal itu dan kemudian terbukti benar, ditangkap oleh KPK, kan gitu. Nah, kedua apa? Ada situasi di mana hari ini kita dihadapkan pada pandemi COVID yang kemudian dihadapkan pada krisis ekonomi, di mana masyarakat hari ini semua itu sangat benar-benar merasa gerah gitu loh, merasa kesulitan dari sisi ekonomi. Ada pejabat publik yang malah melakukan korupsi gitu. Nah, jadi rasa sakit ini yang kemudian membuat banyak pihak itu lebih menderita, kalau kita pakai bahasa begitu, lebih menderita. Tapi balik lagi saya mau katakan apa? Baik kita dari sisi masyarakat, ya, pemerintah, ada baiknya kemudian kita mengkoreksi. Ada baiknya kita mengkoreksi sistem-sistem yang hari ini ada di ada di pemerintahan, ada di kabinet. Apakah memang perlu, ya? Apakah memang perlu jabatan-jabatan di katakanlah jabatan-jabatan di kabinet itu harus diberikan kepada oknum-oknum dari partai politik, gitu kan? Nah, tapi kembali lagi saya katakan, memang seperti makan buah si malakama. Kenapa saya katakan? Ketika memang nanti jabatan-jabatan tersebut tidak diberikan kepada partai politik, ya, pada implementasinya menteri-menteri ini akan mengadakan rapat kerja dengan DPR RI. Nah, ya, yang terjadi malah nanti di sana malah dipersulit gitu loh. Jadi memang makanya saya bilang sistem ini memang adalah sistem yang memang mau tidak mau menjerumuskan seorang aktor politik ke dalam jurang itu. Nah, ini yang harus sama-sama kita cari. Teman-teman dari asosiasi-asosiasi atau penggiat-penggiat anti korupsi saya kira lebih gamblang menyuarakannya lebih lama dari saya. Tapi artinya apa? Tindakan pencegahan korupsi ini bukan merupakan suatu hal yang utama. Kita lebih senang ketika mendapatkan suatu penangkapan aktor-aktor koruptor daripada mencari akar permasalahannya. Bukan mencari akar permasalahan, tapi daripada tindakan pencegahan. Saya pikir begini, kira-kira ya, kalau memang ketika kita bicara ke KKP ya, ketika Menteri KKP kemudian menunjuk perusahaan-perusahaan, ya, menunjuk perusahaan-perusahaan yang kemudian untuk pengekspor benih lobster tadi, dan ini masyarakat luas juga sudah tahu. Ketika hal itu terjadi, seyogyanya kemudian KPK memberitahukan bahwasannya apa? Ini ada sinyal-sinyal lampu merah, ini ada sinyal-sinyal lampu kuning. Saya kira ini akan lebih baik, tapi pada kenyataannya apa? Lembaga-lembaga kita juga suka membuat wah gitu. Akan menjadi mungkin begini, mungkin evaluasi kinerja akan terlihat ketika terjadi penangkapan, gitu loh. Evaluasi kinerja tidak akan terlihat ketika terjadi pencegahan. Nah, ini suatu permasalahan juga gitu. Iya, jadi artinya memang kita harus lebih berfokus pada melihat apa akar permasalahannya kemudian sehingga bisa mengambil suatu tindakan pencegahan dibandingkan dengan mengambil suatu penindakan yang hanya untuk show off aja, begitu kan, ya, Kang Tamil ya. Oke, baik. Kang Tamil, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.